Assalamualaikum semuanya, selamat datang di kursusan DS ID. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi kursus tentang Microsoft Word ya. Ini adalah materi-materi kita yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan kertas. Pengaturan kertas itu sangatlah penting teman-teman. Lalu kapan sebaiknya kita melakukan pengaturan kertas? Pengaturan kertas itu sebaiknya kita lakukan pada saat sebelum kita menuliskan apa-apa di Microsoft Word. Jadi pada saat halaman kosong seperti ini, kita belum mengetikkan apa-apa, kita setting kertasnya terlebih dahulu. Lalu setting kertas apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah merubah ukuran kertas. Lebih tepatnya di sini bukan merubah tapi menyamakan atau menyesuaikan antara kertas yang ada di Microsoft Word yang sedang kita pakai ini dengan kertas nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan pencetakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatur margin kertas atau batas tepi tulisan pada kertas. Contohnya seperti ini. Nah, ini tulisan itu tidak menempel pada ujung kertas kan ya. Pasti jelek kalau menempel di ujung kertasnya di sini. Nah, ini ada jaraknya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengatur jarak yang ada di sini, batas tepi kertas ini. Dan yang terakhir, merubah posisi kertas. Posisi kertas itu bisa berdiri atau miring. Nah, sekarang ini adalah posisi berdiri. Nah, sedangkan yang miring itu seperti ini. Yang pertama, bagaimana cara merubah ukuran kertas, atau lebih tepatnya mengatur atau menyesuaikan ukuran kertas yang ada di Microsoft Word dengan nanti pada saat kita mencetak. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, di Indonesia ini ukuran kertas yang paling sering digunakan itu umumnya hanya ada dua. Pertama itu adalah kertas A4, yang kedua ada kertas HVS. Nah, kertas HVS ini sendiri biasanya disebut dengan F4 atau kertas folio. Sama aja ini ya, namanya aja yang banyak. Selanjutnya, setelah kita tahu kita akan mencetak di kertas apa, misalnya kita akan cetak di kertas A4 nih. Nah, jadi sebelum kita ngetik, kita masuk dulu ke layout yang di sini, lalu kita masuk ke bagian size, lalu cari ukuran kertas yang kita inginkan. Di sini kita mau A4. Nah, di sini ya. Ini ada A4. Klik aja seperti ini. Gitu doang, Bang. Iya, gitu doang. Tapi hal yang seperti ini biasanya teman-teman ada yang lupa aja untuk nyeting kertasnya sebelum melakukan pencetakan. Nah, itu kalau A4. Tapi kalau misalnya HVS, kita buka seperti tadi aja ya, kita cari HVS. Nah, di sini punya saya itu udah ada F4. Bisa HVS, bisa F4 atau folio. Kalau punya teman-teman nggak ada F4-nya, kita masuk aja ke sini, more paper size. Lalu kita bikin ukurannya sendiri. Nah, di sini ya. Kita masukkan aja di bagian width-nya itu. Kalau ukuran HVS atau F4 itu 21,5 cm, sedangkan tingginya itu 33 cm. Kalau sudah, kita tekan oke seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, this is not a valid measurement. Kalau muncul seperti ini, kita tekan oke aja. Itu biasanya terjadi ketika ada koma-koma seperti ini. Ini kan saya pakai koma nih. Nah, ada beberapa komputer yang nggak mau pakai koma tapi pakai titik seperti ini, 21.5. Tekan oke. Nah, berubah. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kalau misalnya mau ngetik di file yang lain terus ingin ukurannya F4 lagi atau HVS lagi, apakah harus ribet itu lagi? Harus ngapalin ukurannya seperti yang tadi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi selama ukurannya tidak ada di sini, ya kita harus ngafalin ukuran sentimeternya ini tadi. Kalau misalnya teman-teman nggak ingin ribet, ingin muncul seperti punya saya seperti ini, teman-teman bisa tonton video yang ini ya. Ini sesuaikan dengan printer yang akan teman-teman pakai untuk ngeprint. Jadi dia itu beda-beda nih antara misalnya Canon atau Epson misalnya ya, itu beda caranya. Yang kedua, merubah margin atau batas tepi tulisan. Cara merubah batas tepi tulisan ini ada dua cara. Saya menyebutnya dengan yang spesifik dan yang fleksibel. Margin yang sifatnya spesifik itu maksudnya seperti ini. Jadi kita tuh udah tahu nih mau ukurannya berapa.
Nah, contohnya kalau misalnya dosen atau guru menyuruh kita membuat makalah. Nah, terus di sana ada perintah untuk mengatur margin atasnya itu misalnya 3 cm, margin bawahnya 2 cm, margin kanan dan margin kirinya itu misalnya 2,5 cm. Nah, itu kan udah jelas tuh angka-angkanya. Kalau yang seperti itu kita tinggal masuk ke layout aja nih ya, layout sini, terus ke margin, lalu pilih custom margin, terus kita masukkan angka-angka yang tadi ke sini nih, ada top, bottom, left, right. Kalau teman-teman yang suka bahasa Inggris pasti udah paham lah di sini ya. Top itu adalah atas, jadi kan disuruh atasnya itu 3 cm ya, kita berarti tulis 3 cm, terus bawahnya 2 cm misalnya seperti ini, kanan dan kiri, ini left ini kiri, kanannya yang right ya. Mungkin saya jelaskan dikit ya, kalau misalnya teman-teman nggak suka bahasa Inggris. Top itu atas, bottom itu bawah, batas bawah, left itu batas sebelah kiri di sini, right itu batas sebelah kanan di sini. Jadi margin itu akan membuat tulisan kita akan menjauh dari pinggir kertas sejauh dengan yang kita tentukan. Misalnya nih top 3 cm, berarti ini kan atas kertasnya ya. Dari atas kertas ini sampai ke tulisan yang paling atas itu nanti jaraknya adalah 3 cm. Nah, nanti kalau seperti ini left itu berarti kiri sebelah sini. Dari pinggir kertas ke tulisannya akan 2,5 cm. Begitu juga dengan kanan dan bawahnya sesuai dengan angka yang kita udah masukkan tadi. Kalau sudah, kita tekan OK saja. Nah, seperti ini. Nah, cara yang kedua, cara mengatur margin dengan cara yang lebih fleksibel. Sebelum ke sana, teman-teman perhatikan dulu di sini ada kan ini kertas kita nih ceritanya ya, di atas dan di samping itu ada penggarisnya tuh. Kalau punya teman-teman yang tidak muncul penggarisnya, kita masuk ke tab view aja, terus bagian rulernya ini pastikan tercontreng seperti ini. Kalau tidak tercontreng, penggarisnya akan tidak muncul. Jadi kita contreng seperti ini, nanti akan muncul ya. Oke, lanjut. Di sini teman-teman perhatikan di bagian penggarisnya. Di penggarisnya itu ada warna abu-abu dan warna putih. Warna abu-abu itu adalah zonasi marginnya tadi, atau tempat yang tidak akan bisa kita tulis. Jadi kosong seperti ini, buat biar dia rapi lah intinya ya. Sedangkan yang warna putih ini adalah zona untuk kita ngetik. Jadi disinilah posisi tulisan kita. Jadi garis abu-abu ini pasti ada 4 ya. Ini untuk yang sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini untuk atasnya, margin atas, dan di bawah ada margin bawah atau bottom. Cara yang fleksibel itu kita bisa menggeser zona pengetikan kita itu dengan cara arahkan mouse atau kursornya ke antara penggaris yang warna putih dan abu-abunya di tengah-tengahnya nih perbatasannya. Tinggal klik aja, terus kita bisa geser ke atas seperti ini. Saya geser ke bawah misalnya ingin lebih lebar lagi. Gampang ya. Untuk kanan, kiri, dan bawah sama aja sebenarnya. Kita taruh di antara mereka. Tuh, tarik aja seperti ini. Bawah juga bisa. Tuh. Ini adalah cara yang lebih fleksibel. Tapi kekurangannya kita jadi kurang tahu nih, ini berapa senti nih kira-kira ya. Silahkan teman-teman gunakan kedua cara ini, sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, jadi itu tadi margin ya teman-teman. Kalau misalnya masih belum jelas atau agak bingung, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, yang terakhir adalah orientation atau posisi kertas. Posisi kertas di sini maksudnya dia mau berdiri seperti ini atau miring ya. Caranya gampang banget, kita tinggal masuk aja ke layout, terus pilih orientation. Nah, di sini kita bisa pilih potret kalau misalnya kertasnya berdiri seperti biasa. Kalau mau miring tinggal ubah ke landscape. Tuh, gampang banget. Kalau mau balik lagi ya tinggal pilih yang potret lagi seperti ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya materi kali ini tentang pengaturan kertas. Yang tadi sudah kita bahas adalah bagaimana cara merubah ukuran kertas, cara mengatur margin, dan terakhir cara merubah posisi kertas
yang awalnya potret jadi landscape atau sebaliknya. Terima kasih sudah nonton sampai ke akhir video. Untuk melihat materi kursus Word selanjutnya bisa klik video yang ini, atau kalau mau melihat playlist kursus Word secara lengkapnya bisa klik yang di sini. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.